Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmawati dari kelas Sastra Inggris 3B. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya review yang berjudulkan Lembaga Pendidikan dalam Peradaban Islam, yang ditulis oleh Dede Ahmad Muhtarom, Agus Trianto, Ulil Amri Syafri, dan Budi Hadrianto. Dalam jurnal yang berjudulkan Lembaga Pendidikan dalam Peradaban Islam ini membahas tentang lembaga pendidikan dalam peradaban Islam. Pendidikan Islam sendiri merupakan media penting dalam penyebaran agama Islam, sehingga diperlukan upaya untuk mengaktualisasikan dan memfungsikan potensi tersebut pada pribadi umat Islam. Salah satu capaian umat Islam dalam mengupayakan kependidikan sistematis diwujudkan dengan adanya lembaga pendidikan Islam. Lalu dalam jurnal tersebut, lembaga pendidikan Islam juga memiliki pengertian tersendiri, yaitu sebagai tempat atau organisasi yang menyelenggarakan pendidikan Islam, yang mempunyai struktur yang jelas dan bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan Islam. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam tersebut harus dapat menciptakan suasana yang memungkinkan terlaksananya pendidikan dengan baik, menurut tugas yang diberikan kepadanya, seperti sekolah, atau biasa dikenal dengan madrasah, yang melaksanakan proses pendidikan Islam. Ada 3 macam lembaga pendidikan Islam, yaitu lembaga pendidikan Islam formal, yang kedua lembaga pendidikan Islam non formal, dan yang terakhir yaitu lembaga pendidikan Islam informal. Dalam jurnal tersebut juga dijelaskan berbagai macam lembaga pendidikan Islam, seperti lembaga pendidikan formal, yaitu memiliki pengertian sebagai jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan lembaga pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara struktur dan berjenjang. Lembaga pendidikan non-formal ini disediakan bagi warga yang tidak sempat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan formal. Lalu yang terakhir, lembaga pendidikan informal adalah pendidikan yang ruang lingkupnya lebih terarah pada keluarga dan masyarakat. Di samping itu, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya masyarakat menimbulkan tuntutan yang semakin tinggi terhadap standar pendidikan. Apalagi ketika disadari bahwa pendidikan merupakan faktor penentu bagi kemajuan peradaban dan kebudayaan bangsa, membuat kelemahan yang ada pada pendidikan Islam semakin terasa sekali dan tentunya segera diselesaikan dan diatasi secara bersama-sama. Lembaga pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan proses pendidikan, karena lembaga berfungsi sebagai mediator dalam mengatur jalannya pendidikan. Lalu, dalam jurnal tersebut juga dijelaskan bahwasannya lembaga pendidikan Islam juga telah mengalami transformasi dari zaman ke zaman, dari zaman Rasulullah SAW hingga saat ini. Transformasi tersebut berupa transformasi dari zaman pra-madrasah hingga madrasah dan pasca madrasah. Pada zaman pra-madrasah, lembaga pendidikan Islam itu yang ada pada saat era tersebut adalah lembaga pendidikan yang berupa kutab, manazil, atau biasa dikenal dengan rumah kediaman para ulama, masjid jami, kusur, atau pendidikan rendah di istana, hawanit al-warahin, atau biasa disebut dengan toko-toko buku, salanut al-adabiyah, merupakan majelis sastra, maktabah, yang biasa disebut dengan perpustakaan, binaristan dan mustasfa, yaitu klinik dan rumah sakit. Lalu pada tahapan transformasi madrasah, ada lembaga pendidikan Islam yang berupa MIN, yang berkepanjangan dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri, MTSIN, kepanjangan dari Madrasah Tsanawiyah Islam Negeri. Lalu ada MAAIN, kepanjangan dari Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri. Dan yang terakhir adalah tahapan pasca madrasah.
Transformasi pada pasca madrasah ini yaitu lembaga pendidikan Islamnya yang berupa UIN atau biasa dikenal dengan Universitas Islam Negeri. Nah, itulah presentasi yang dapat saya jelaskan dari review jurnal yang berjudulkan Lembaga Pendidikan dalam Peradaban Islam. Semoga review jurnal saya tersebut dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.